Kenapa sih sahabat semuanya melihat kenyataan yang seperti ini? Ini matahari menghadap ke arah sana. Nah, ini menghadap yang ke arah sana tentu kita lihat sama-sama kawan. Gergaji lingkar tunas umbi akan seperti ini. Biasa-biasa tidak ada perkembangan, bahkan nampak semakin tipis semakin habis. Nah, ini Bangkus akan memberikan sharing ke depannya bagaimana gergaji lingkar tunas umbi pada tanaman sende yang sudah berusia ini dari besar nampak kecil. Nah, kita balik yang terkena matahari, walaupun dengan tersinari matahari cuma beberapa jam, kita lihat kenyataan seperti ini. Kenapa ini tumbuh seperti besar gergaji lingkar tunas umbi ini? Kita dekatkan kamera kawanku. Sengaja ini Bangkus tidak pendam media tanam tanah. Nampak berjajar bawah ini walaupun tidak seberapa jelas. Membesar yang bagian bawah sini, gergaji lingkar tunas umbi. Ini faktor apa kawan? Apakah fungsi matahari bisa membantu pembesaran? Tentu fungsi matahari itu bisa membantu pembesaran, baik itu pada tanaman berakar tunggang, pada tanaman sente yang kita sebut sebagai umbi sente bercabang. Yang akan Bangkus katakan, mungkin sahabatku semua juga sulit akan mengerti ketika fungsi matahari sebagai proses fotosintesis, di mana tugasnya memasak makanan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Dari proses nutrisi makanan yang telah diolah melalui fragmentasi dengan sinar matahari otomatis membantu pembesaran. Tapi bagaimana mungkin kawan, maksud Bangkus sekarang yang tidak tersinari matahari, gergaji lingkar tunas umbinya itu mengecil. Sedangkan yang tersinari matahari, gergaji lingkar tunas umbi ini membesar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bangkus sendiri, apakah ketika penyaluran nutrisi makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan itu juga bisa berefek langsung pada pembesaran ketika bagian tubuh tumbuhan itu sendiri juga tersinari matahari? Ataukah mungkin yang tidak tersinari matahari bagian tubuh tumbuhan itu juga akan sulit menerima nutrisi yang diolah secara alami oleh tumbuhan dengan frekuensi matahari? Ataukah matahari itu secara langsung juga bisa memberikan energi atau zat yang tidak mungkin Bangkus menyebutkan zat apa, tanpa melalui proses pada daun langsung bisa membantu pembesaran pada bagian tumbuhan. Baiklah sahabatku, kita simak yang tersinari matahari. Ternyata gergaji lingkar tunas umbi ini juga membesar. Sedangkan yang tidak tersinari akan semakin mengecil. Inilah yang Bangkus sebut bahwa kita semuanya itu teknik dan teori itu tidak ada yang salah. Yang penting adalah kita sesuaikan situasi kondisi, baik kondisi media yang dipakai, air juga, matahari juga, oksigen, dan banyak faktor-faktor lain. Tentu semuanya bisa terjadi subur itu banyak faktor kawan. Gimana satu tunas cabang ini bisa subur, yang lain tidak? Tentu ini dikatakan
eh, memang kebetulan dan berjalan begitu saja, itu memang sangat betul. Tetapi setelah kita menggali lebih jauh, sesuatu itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Nah, ini yang dimaksud Bang Gus, itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi, akhirnya semua itu tidak akan jauh dari logika. Kecuali akan sangat jauh dari logika kalau memang kita tidak ikut belajar dan mendalami sejauh-jauhnya. Baiklah sahabatku, semoga sharing Bagus pagi ini memberi manfaat untuk kita semua. Salam semangat walaupun di lahan sempit.